semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Luca Marini memenangkan Americana di ajang 100 km di Championi, kemenangan pertama untuk Honda. Luca Marini tampaknya sudah membungkam para pengkritiknya, terutama Jorge Lorenzo. Untuk ke-9 kalinya legenda MotoGP Valentino Rossi mengundang para pembalap ke ajang 100 km di Championi, yang tahun ini untuk pertama kalinya disponsori marketplace online eBay yang terkenal. Seperti biasa, daftar pesertanya terdiri dari murid-murid Valentino Rossi. Kali ini rookie Pedro Acosta, Augusto Fernandez, dan pembalap superbike Danilo Petrucci termasuk di antara para tamu dengan total 40 peserta. Latihan telah berlangsung sejak Kamis dan kompetisi pertama digelar pada Jumat malam dengan lomba eliminasi Americana. Kemenangan jatuh kepada Luca Marini. Sebagai pembalap baru Repsol Honda, kini dia berada di kandang kakaknya dengan mengendarai Honda CRF 450. Di final, Maro menang melawan rookie Moto2 asal Brasil Diogo Moreira, tuan rumah sekaligus kakaknya Rossi, dan pembalap junior GP Elia Bartolini. Juara dunia MotoGP Francesco Bagnaia absen pada hari Jumat karena sibuk menghadiri acara lain waktu yang sama. Namun dia akan terlibat lagi pada hari Sabtu. Kemudian puncaknya adalah balapan berpasangan 100 km. Pada akhirnya balapan ini akan memperebutkan hadiah menarik berupa ham dan sosis yang didapatkan semua pembalap untuk bersenang-senang. Kompetisi MotoGP 2024 memang belum dimulai, tapi Luca Marini telah berhasil kemenangannya perdana bersama motor Honda. Kemenangan diraihnya di ajang balap 100 km di Championi, ajang balap eksebisi tahunan yang digelar di trek pribadi Valentino Rossi, Tavullia. Luca Marini menggunakan motor Honda CRF 450 keluar sebagai pemenang pada sesi La Americana, balapan eliminasi yang digelar pada Jumat 12 Januari 2024. Pada sesi ini ada 4 pembalap terkencang sejak hari Kamis dan Jumat dilombakan. Marini bertarung langsung dengan rookie dari Moto2 Diogo Moreira, pembalap junior GP Elia Bartolini. Meski hanya ajang senang-senang ini menjadi modal berharga karena Marini menunjukkan impresi baik bersama motor Honda. Hari Sabtu petang akan ada babak final di mana kembali balapan. Maro akan berpasangan dengan Valentino Rossi. Keduanya akan balapan secara estafet untuk melawan para rider lain. Sementara itu ada beberapa pasangan top lain seperti Pecco Bagnaia yang akan bekerja sama dengan Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli, dan Andrea Migno, serta Celestino Vietti dan Elia Bartolini. Awal yang bagus, ramalan cuaca bagus, jadi hari Sabtu akan bisa balapan kering. Kami siap, kata Rossi dilansir dari motosan.is. Selain itu ada beberapa nama terkenal seperti Fabio Di Giannantonio, Pedro Acosta, Danilo Petrucci, dan beberapa nama lain yang meramaikan ajang ini. Uniknya Petrucci cukup tampil menyolok, yang mana ia malah membawa motor monster 2 tak 500cc racikan khusus mekanik terkenal Enrico Tomasin. Basis motornya adalah CRF 450, tapi mesinnya sudah diganti dengan menggunakan mesin 2 tak 500cc dan dinamakan Tomasin T500. Sebelumnya Jorge Lorenzo mengkritik Luca Marini yang pindah ke tim Repsol Honda. Apakah Luca Marini membuat pilihannya tepat dengan pindah dari Ducati dengan motor terbaik dan pindah ke Honda pada motor yang bermasalah? Jorge Lorenzo cukup yakin bahwa pembalap asal Italia itu melakukan kesalahan. Dengan hengkangnya Marc Marquez, Honda memutuskan fokus pada Luca Marini yang mengontraknya dengan durasi 2 tahun. Ada beberapa pembalap yang dipertimbangkan dan pembalap Italia itu mungkin bukan pilihan pertama, tapi dia termasuk salah satu yang bisa dibebaskan dari kontrak yang ada. Tim Vermata melepaskan dan menggantikannya dengan Fabio Di Giannantonio.
pembalap lain yang masuk dalam daftar HRC karena dia tidak mendapatkan kursi untuk tahun 2024. Marini memulai debutnya dengan RC213V pada tes Valencia dan tidak dapat berkomentar mengenai motor barunya karena kontrak. Namun motor Jepang telah berubah drastis dibandingkan musim lalu dan Joan Mir yang menjelaskannya. Mengakui ada peningkatan, tentu saja kita harus menunggu tes pada tahun 2024 untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang situasi ini, tanpa melupakan bahwa perusahaan Jepang akan dapat mengandalkan konsesi untuk mengurangi kesenjangan dengan Ducati. Saat ditanya media AS soal pilihan adik Valentino Rossi, Jorge Lorenzo mengutarakan pendapat yang sangat jelas. Dari sudut pandang olahraga, menurut saya itu adalah sebuah kesalahan. Saya yakin situasi putus asa yang dialami Honda menciptakan peluang ekonomi dan kontrak bagi Luca Marini yang sulit ditolaknya. Saya akan memberikan prioritas untuk memiliki motor terbaik dan menunjukkan potensi saya memenangkan kejuaraan. Juara dunia 5 kali itu percaya bahwa Marini akan lebih baik jika tetap di tim 446 Ducati dan mungkin tawaran finansial HRC bisa membuat perbedaan. Pindah demi uang atau tantangan dengan motor yang pada prinsipnya lebih buruk daripada yang memiliki itu rumit. Banyak pembalap yang terluka seperti ini. Dia sudah berusia 25 tahun dan membayangkan Honda menjadi motor terbaik dalam 2 atau 3 musim tidaklah mudah. Jorge Lorenzo juga menyoroti perlunya memodifikasi Honda RC213V untuk menyesuaikan dengan tubuh Luca Marini. Dia sangat tinggi dan Honda adalah salah satu motor terkecil di grid. Saya tidak tahu bagaimana dia sampai di sana. Mereka harus melakukan beberapa perubahan penting. Tingginya hampir 190. Tinggi badan saya 1,72 cm. Saya merasa tidak nyaman dengan kaki saya di motor. Sulit bagi saya membayangkan Luca Marini di Honda. Mereka harus melakukan sesuatu. Mantan pembalap itu yakin bahwa pindah dari Ducati ke Honda akan sangat bermasalah. Saya berkebalikannya dalam hal kepercayaan ini. Marini akan berjuang keras, banyak terjatuh bagi saya. Dia membuat kesalahan dalam hasil. Kita lihat saja nanti, karena semua hanya mendapat orang yang tidak melihat apa yang telah dilakukan Honda sekarang dengan perubahan besar-besaran pada motornya. Dan tentu saja Honda tidak memberikan laporan detailnya ke Lorenzo. Apakah Jorge Lorenzo benar atau Luca Marini akan membuktikan dia salah? Harus dilihat tahun depan karena dia bukan paranormal. Maka dari itu Luca Marini sudah membuktikan bahwa dirinya bisa berprestasi atau kompetitif di MotoGP 2024 dengan motor Honda. Terbukti Luca Marini jadi yang tercepat di ajang milik Valentino Rossi dengan motor Honda CRF. Patut ditunggu aksi dari Luca Marini di MotoGP 2024.